Selamat pagi, Pak Wetman dan teman-teman. Pak, hari ini presentasi dari kelompok 4 mau langsung dimulai atau gimana ya, Pak? Izin bertanya, Pak. Selamat pagi, Bapak Wetman. Apakah presentasi boleh dimulai, Pak?
Halo, selamat pagi. Selamat Halo. pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya ampun, ini Pagi, Pak. grup siapa sekarang? Grup siapa sekarang? Presentasi dari kelompok 4, Pak, pagi ini. Ini C ya, oke. Baik, kalau begitu Pak, si Jessica pimpin dulu, Jessica. Jessica pimpin dulu. Nggak ada Jessica ya? Ada, Bapak. Baik, Oke. Bapak. Pimpin dulu. Mari sebelum kita mulai mata kuliah ini kita bersatu dalam doa ya Bapak. Terima kasih Tuhan Kau temukan kami di Teams ini Tuhan. Sekarang kami ingin mulai mata kuliah kewarganegaraan. Kiranya Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya amin. Oke, amin. Tolong langsung buat aja presentasinya ya. Baik, Pak. Kelompok 4 izin share screen ya, Pak. Pak, mohon waktu sebentar ya, Pak. Kita lagi ada kesulitan untuk share screen, Pak. Baik, apakah sudah terlihat slide-nya, teman-teman? Dan juga Pak Bapak dosen? Oke, sudah. Baik, selamat pagi Bapak Wetman dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami
mengenai demokrasi. Di sini kami beranggotakan yang pertama itu ada Laurencia Frustania dengan NIM belakang 007, kemudian ada Juwita dengan NIM belakang 010, kemudian ada D60 Nauli dengan NIM belakang 072, kemudian ada Mika Angelia Loing dengan NIM belakang 103, ada Mariana Revasi dengan NIM belakang 123, ada Stefanus Julio dengan NIM belakang 104, kemudian Halvin Hiskia dengan NIM belakang 116. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai demokrasi, yaitu tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsip dari demokrasi, kemudian demokrasi dan pendidikan, dan juga implementasi demokrasi di Indonesia. Baiklah, presentasi pertama akan dimulai oleh Mika Angelia Loing. Ya, bisa di next. Oke. Kita masuk ke dalam pengertian demokrasi ya teman-teman. Ya, saya kira most of all of us udah tahu ya, maksudnya pengertian demokrasi udah diulang-ulang dari SMP. Tapi ya untuk sekedar mengingatkan kita lagi bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi dari situ dibagi demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Next. Menurut KBBI, demokrasi ini adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara gitu. Dan ada beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama dari Montesquieu, yang mana kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya. Nah, di sini yang kita kenal sebagai trias politika ya teman-teman. Ada legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, ada eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang gitu. Baru ada yang menurut Abraham Lincoln yang kita sudah ketahui bersama-sama ya. Pada dasarnya inilah hakikat demokrasi itu, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada menurut Aristoteles yang mengemukakan bahwa demokrasi ini adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi yang mana ditujukan pada kata kebebasan ini. Jadi menurut Aristoteles pada poinnya demokrasi ini merupakan suatu bentuk kebebasan gitu. Menurut Harris menurut Harris demokrasi ini adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat karena kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat. Menurut International Commission of Jurists, demokrasi adalah bentuk pemerintahan. Habis ini kita akan membahas tentang prinsip ya teman-teman. Tapi sebelumnya ada 2 unsur dan sedikit yang kelompok kami ingin menjelaskan mengenai demokrasi ini. Unsur tersebut, unsur yang kami maksudkan sini adalah titik berat perhatian ya, demokrasi. Di mana demokrasi menurut titik berat perhatian gitu. Ada 2, yakni ada formil atau hanya sekedar mengandung pengakuan bahwa faktor yang menentukan dalam negara adalah kehendak rakyat, yang kemudian menjadi sebagian besar dalam rakyat. Rousseau mengeluarkan kalimat ini, volonté générale, yang artinya kedaulatan itu kehendak kami, bukan mereka. Mereka yang di sini adalah pemerintah yang memerintah ya, sedangkan kami di sini adalah rakyat gitu. Nah, baru munculnya adanya ini demokrasi formil. Demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik tanpa mengurangi atau menghilangkan perbedaan-perbedaan dalam bidang lain, ekonomi. Atau dalam istilah sekarang ya yang kita kenal sebagai demokrasi liberal gitu. Ada juga demokrasi material ya, di mana inti dari demokrasi ini terletak pada jaminan yang diberikan terhadap hak-hak berdasarkan pada pengakuan kemerdekaan tiap orang yang menjadi warga negara.
di mana demokrasi material ini memiliki titik berat pada usaha penghilangan perbedaan di bidang ekonomi dan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan gitu. Serta ada kombinasi antara formil dan material ini teman-teman, di mana unsur formil ditandai dengan adanya sistem pemungutan suara, serta unsur material ditandai dengan keharusan adanya fair play dalam pembentukan kekuasaan pimpinan negara. Masing-masing contohnya kita bisa bayangkan kalau demokrasi liberal kita bisa tahu semua ya tidak jauh-jauh Amerika Serikat lah gitu. Baru kalau material dikenal di pemberlakuannya dikenal di negara-negara komunis, sedangkan demokrasi campuran kebanyakan terdapat di negara-negara non-blok atau di Indonesia, bisa dikatakan seperti itu. Lalu ada juga kami mau tekankan bahwa demokrasi ini sangat interpretatif ya teman-teman, karena sifatnya yang interpretatif itu yang membuat demokrasi ini bermakna variatif. Makanya nantinya akan dijelaskan berbagai tipologi demokrasi seperti demokrasi liberal itu akan dijelaskan pada poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya gitu. Lalu dari situ saya mau tekankan lagi ya bahwa secara terminologi salah satunya menurut para ahli tadi saya tekankan lagi bahwa menurut Joseph Segmer merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Itu. Dan saya juga sudah tekankan tadi bahwa hakikat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lanjut di prinsip ya. Oke, prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua. Prinsip demokrasi ini dalam secara sistem politik ya teman-teman. Prinsip demokrasi dan prinsip non-demokrasi. Kedua prinsip ini ada hubungannya dengan demokrasi formil dan demokrasi material tadi. Kalau prinsip demokrasi ini kebanyakan ya, saya bisa bilang kebanyakan ada di demokrasi formil dan ada juga sebagian di demokrasi campuran. Juga sebaliknya non-demokrasi ada di demokrasi material dan sebagian juga dari demokrasi campuran gitu. Kita bisa lihat prinsip demokrasi secara sistem politik, yakni ada pembagian kekuasaan gitu. Tadi, trias politika, kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ada pemerintahan konstitusional, partai politik lebih dari satu, dan mampu melaksanakan fungsinya gitu. Ada kebebasan pers, juga ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengawasan terhadap administrasi negara, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pemerintahan yang diskusi dalam hal ini kita kenal musyawarah untuk mufakat gitu. Kita bermusyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. Ada pemilu yang bebas dan bertanggung jawab pastinya, dan pemerintahan yang berdasarkan hukum, karena demokrasi tanpa hukum akan yang menciptakan yang namanya chaos, teman-teman. Oke, kita lanjut pada prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Nah, ini makanya saya bilang ada hubungannya dengan material ya, di mana ini lebih ke cara pimpin sebuah negara kediktatoran gitu. Pemusatan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional, pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Baru ada istilah rule of power, di mana prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Adanya pembentukan pemerintah yang tidak berdasarkan musyawarah tapi melalui dekret. Baru pemilu yang tidak demokratis. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab.
tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers, dan tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang terakhir, menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara gitu. Oke, itu saja kalau penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan bagaimana demokrasi dan pendidikan. Jadi di situ akan dibahas tentang sejarah perkembangan demokrasi, ciri-cirinya, macam-macamnya, dan akan dijelaskan oleh teman saya, Juwita. Silakan. Lanjut aja, ini udah dijelaskan tadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demokrasi dan pendidikan, bagaimana sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia itu sendiri. Jadi sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, di dalam Undang-Undang Dasar telah memberikan gambaran bahwa sesungguhnya Indonesia adalah negara yang demokratis karena dengan mekanisme kepemimpinan presiden yang harus bertanggung jawab kepada MPR sebagai badan yang dipilih oleh rakyat. Secara hierarki, seharusnya rakyat adalah pemegang kekuasaan negara. Sesuai dengan pengertian demokrasi sendiri, yaitu demos dan kratos, berarti pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh rakyat. Lalu terbukanya kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menggunakan demokrasi saat turunnya Soeharto dari kepemimpinannya dengan menyatakan pengundurannya pada Mei 1998. Para tokoh Indonesia pun mulai membentuk sejumlah partai politik serta pelaksanaan kebebasan berserikat dan berpendapat sesuai nilai-nilai demokrasi. Pemerintah memberi peluang juga dengan mengeluarkan 3 undang-undang politik pada tahun 1999 dan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menegakkan demokrasi di Indonesia dalam sistem politik. Setelah undang-undang politik dikeluarkan, juga dikeluarkannya undang-undang pemerintah untuk memberikan kekuasaan yang luas kepada setiap daerah-daerah. Demokratisi merupakan sarana untuk membentuk setiap politik demokratis yang dapat memberikan hak-hak yang luas kepada rakyat, sehingga rakyat dapat mengawasi pemerintahan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga dalam perkembangan demokrasi di Indonesia sendiri, untuk lebih jelas tidak dibagi dalam beberapa periode, yaitu yang pertama, demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi ini berlaku sebulan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Namun dalam penerapannya, demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia sebab lemahnya budaya demokrasi masyarakat Indonesia sendiri untuk mempraktekkan demokrasi model barat. Sehingga timbullah fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama. Pemerintah yang berbasis koalisi politik yang jarang bertahan lama, juga persaingan yang tidak sehat antara faksi-faksi politik dengan pemberontakan daerah pada pemerintahan pusat. Ditambah juga adanya kegagalan partai-partai dalam pada periode demokrasi ini untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru. Ketidakcocokan demokrasi ini pun yang menyebabkan berakhirnya demokrasi sistem parlementer ini dan mendorong presiden untuk mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959 yang menegaskan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga yang kedua, adanya demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara ABRI dalam panggung politik. Lalu dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959, yaitu sebagai upaya untuk mencari jalan keluar dari ketentuan politik melalui pembentukan kepemimpinan nasional personal yang kuat. Adanya juga ketetapan MPRS nomor 3 1965 di mana Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Sehingga dengan ketetapan MPRS ini secara otomatis telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun jabatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan MPRS ini pun menjadikan presiden melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu contohnya pada 1960, Presiden Soekarno juga membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan hasil dari pemilihan umum. Sehingga sejak dikeluarkannya dekret presiden 1959 justru terjadi penyimpangan konstitusi oleh presiden. Selain itu juga adanya Partai Komunis Indonesia yang menonjol dengan mendirikan banyak badan ekstra konstitusional seperti Front Nasional, di mana front ini pun dimanipulasi oleh PKI.
Perilaku politik PKI tidak dibiarkan begitu saja oleh partai politik Islam dan kalangan militer atau TNI, dan terjadilah peristiwa berdarah yang kita kenal dengan gerakan 30 September 1965. Kemudian ketiga yaitu demokrasi Orde Baru, yaitu pada periode 1965 sampai 1998. Demokrasi Orde Baru dikenal juga demokrasi Pancasila yang merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Adanya ketetapan baru mengenai masa jabatan presiden bahwa pembatasan jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali melalui proses pemilu. Demokrasi ini secara garis besar menawarkan 3 komponen demokrasi. Yang pertama, demokrasi dalam bidang politik, yaitu pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. Yang kedua, demokrasi dalam bidang ekonomi, yakni pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Lalu ketiga, demokrasi dalam bidang hukum, yaitu pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun demokrasi ini nyatanya dalam praktik kenegaraan dan kepemerintahannya, penguasa Orde Baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Lalu yang keempat ada periode pasca Orde Baru atau periode reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada periode ini adanya gerakan reformasi rakyat dalam menuntut pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia secara konsekuen. Tuntutan ini pun ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998 yang berkuasa lebih dari 30 tahun dengan demokrasi Pancasilanya. Tentunya hal ini dikarenakan hilangnya rasa kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya jabatan ini pun diisi oleh Wakil Presiden yaitu Profesor Dr. Andri Insinyur B.J. Habibie. Dalam masa pemerintahan B.J. Habibie diberikannya kebebasan pers, yaitu sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan, serta berlakunya sistem multipartai yang terlihat pada pemilu tahun 1999. Sehingga pada periode ini Habibie memberikan kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya. Kemudian ada macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi antara lain dibagi menjadi yang pertama demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, lalu kedua demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara, dan ketiga berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama mengenai demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat dibagi lagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung di mana sistem demokrasi yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan untuk negara, contohnya diadakannya pemilu. Lalu demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan rakyat melalui perwakilan parlemen. Contohnya itu keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat yaitu DPR, DPD atau DPRD. Lalu yang kedua, demokrasi berdasarkan hubungan antara kelengkapan negara terdiri dari demokrasi yang pertama perwakilan dengan sistem referendum, yaitu sistem demokrasi ini rakyat memilih para wakil mereka untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen tetap dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum atau pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi yang terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Badan legislatif berfungsi sebagai pengawas bagi badan eksekutif. Para menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif diangkat atas usul legislatif, sehingga bertanggung jawab kepada parlemen. Kedudukan eksekutif berada di bawah parlemen dan sangat bergantung pada dukungan parlemen. Kemudian ada demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, yang merupakan sistem demokrasi di mana kedudukan antara eksekutif dan legislatif terpisah, sehingga tidak berkaitan secara langsung. Menteri-menteri diangkat oleh presiden, berkedudukan sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, sehingga jabatan presiden dan para menteri tidak bergantung pada dukungan parlemen dan tidak dapat diberhentikan oleh parlemen. Kemudian ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat, yang merupakan gabungan dari demokrasi tidak langsung dan demokrasi langsung, karena badan perwakilan tetap ada, namun dikontrol oleh rakyat. Lalu macam-macam demokrasi yang ketiga itu berdasarkan prinsip ideologi. Dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada demokrasi liberal, yaitu berdasarkan dengan hak individu suatu negara yang menekankan kebebasan individu dan sering mengabaikan kepentingan umum. Lalu kedua, demokrasi rakyat, yaitu berdasarkan dengan hak
pemerintahan dalam suatu negara yang didasari dengan paham sosialisme dan komunisme untuk kepentingan negara dan hukum. Yang ketiga, ada demokrasi Pancasila yang bersumber pada tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan mendasarkan musyawarah mufakat untuk kepentingan umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mariana. Maaf. Yes, sir. Pagi tuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Nah. Siapa nih? Mariana. Oke, Mariana kenapa? Saya akan mempresentasikan selanjutnya, Pak. Ciri-ciri demokrasi. Negara dikatakan sudah menerapkan sistem demokrasi apabila telah memenuhi ciri-ciri demokrasi sebagai berikut. Seluruh keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus berlandaskan pada kepentingan warga negara. Pemerintah memiliki perwakilan rakyat. Pemerintah menjalankan pemilu secara berkala. Ada sistem kepartaian di mana partai merupakan sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Seluruh keputusan yang telah ditetapkan pemerintah harus berlandaskan pada kepentingan warga negara. Segala keputusan yang akan diambil warga negara bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat. Unsur penopang penegakan demokrasi. Unsur penopang penegakan demokrasi. Unsur penopang penegakan demokrasi. Sistem demokrasi dibagi menjadi 3, negara hukum atau biasanya disebut dengan Rechtsstaat atau the rule of law. Yang kedua, masyarakat madani. Masyarakat madani dan yang ketiga, aliansi kelompok strategis. Unsur negara hukum atau Rechtsstaat atau the rule of law memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembangan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjamin hak-hak asasi. Istilah Rechtsstaat bertumpu pada sistem civil law. Yang berikut, the rule of law bertumpu pada common law. Oke, let's
Unsur negara hukum, Rechtsstaat atau the rule of law memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pengembangan peradilan yang bebas, konsep Rechtsstaat, adanya perlindungan terhadap HAM, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM, pemerintah berdasarkan pada peraturan, adanya peradilan administrasi. Ciri-ciri rule of law. Supremasis aturan-aturan hukum, kesamaan kedudukan di depan umum, jaminan perlindungan HAM. Next, gabungan dari Rechtsstaat dan rule of law dibagi menjadi 4, adanya perlindungan HAM, supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara, adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Next, civil society. Masyarakat madani merupakan elemen penting dalam membangun demokrasi. Merujuk pada sebuah masyarakat yang memiliki peradaban, merupakan masyarakat yang terbuka, egaliter, bebas dan dominasi dan tekanan negara, berperan penting melalui partisipasinya dalam proses pengambilan keputusan. Next, aliansi kelompok strategis. Baik, selanjutnya mungkin akan saya lanjutkan. Mungkin Mariana ada gangguan sinyal. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu mengenai aliansi kelompok strategis. Jadi aliansi ini terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan, termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Anggota partai politik juga bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan politik partainya. Kemudian kelompok gerakan diperankan oleh berbagai organisasi masyarakat yang ada. Kemudian seperti organisasi masyarakat yang dulu itu ada Muhammadiyah, kemudian ada Nahdlatul Ulama, ada Persatuan Islam, ada Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia, dan organisasi sejenisnya. Sedangkan kelompok penekan adalah sebuah wadah yang didasarkan pada kriteria keahlian seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, kemudian ada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, dan sebagainya. Kemudian mengenai demokrasi dalam pandangan pendidikan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Calvin Hizkia Lombogia. Dipersilahkan untuk mempresentasikan. Selanjutnya ada demokrasi dalam pandangan pendidikan. Pendidikan yang demokratis menurut partisipasi aktif dalam merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan proses belajar mengajar. Pendidikan yang demokratis menempatkan serta didik sebagai individu yang unik, yang memiliki potensi dan harus dikembangkan semaksimal mungkin. Proses pendidikan demokrasi membuat semua pihak yang terkait menyadari akan alam atau atmosfer yang saling menghargai,
antar guru dengan guru, guru dengan siswa, dan lainnya. Next slide. Dalam kaitannya, antara pendidikan dan demokrasi terdapat dua hal yang saling bertentangan. Pertama, muncul di lingkungan penganut paham liberal di mana mereka menentang sekolah dijadikan sebagai instrumen sosialisasi politik yang menguntungkan penguasa dengan menghasilkan lulusan yang tidak memiliki kemandirian. Lalu mereka berpendapat bahwa pendidikan harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mengembangkan watak demokratis, meningkatkan daya kritis, dan mendorong semangat mengejar pengetahuan. Kedua, mereka menyatakan bahwa pendidikan untuk mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku politik. Next slide. Demokrasi dan pendidikan. Sebelumnya. Demokrasi dan pendidikan adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dan mempunyai hubungan timbal balik. Seperti pendidikan dimaknai sebagai proses bantuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, maka pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis. Pendidikan yang demokratis mempunyai ciri-ciri yaitu suasana belajar yang memiliki kemampuan optimal untuk menumbuhkan potensi peserta didik. Begitupun sebaliknya, agar hak-hak demokrasi, kebebasan, keadilan, persamaan, dan keterbukaan dapat dipahami dan dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya saya serahkan kembali ke rekan saya. Saya akan lanjutkan. Baik, selanjutnya tentang implementasi demokrasi di Indonesia, mungkin akan saya lanjutkan. Implementasi demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan topik yang semakin menarik untuk dijadikan bahan diskusi, apalagi bagi kalangan mahasiswa. Kemudian juga kalangan akademisi maupun politisi, khusus mengenai demokrasi di Indonesia. Topik itu menjadi sangat menarik perhatian masyarakat beberapa dekade tahun akhir-akhir ini, karena orang menaruh perhatian yang sangat besar akan terjadinya masa transisi menuju kehidupan politik yang lebih baik di Indonesia. Arus demokratisasi telah melanda semenanjung sebelah timur Asia, termasuk di dalamnya ada negara Korea Selatan dan Taiwan. Di Asia Tenggara, Filipina merupakan contoh konkret terjadinya transisi menuju demokrasi. Sementara Malaysia sudah lama mempraktikkan demokrasi konstitusional. Thailand juga sudah memperlihatkan perubahan yang sangat substansif dalam kehidupan politiknya yang demokratik. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali masyarakat mengeluarkan pendapat mereka sendiri pada berbagai media, baik media cetak atau elektronik. Selain itu, ada tuntutan rakyat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan hak asasi manusia ketika menjelang pemilu. Banyak orang yang memasang bendera di pinggir jalan dengan bendera partai politik. Hal ini karena negara Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, negara tersebut harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kontribusinya masyarakat dalam melaksanakan sistem pemerintahan. Oleh karena itu, setiap warga harus bersikap positif terhadap pelaksanaan pemilu atau pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, yakni kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap positif itu dapat diwujudkan dengan menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan, bukan masalah menghalang-halangi pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi pertama kali ditemukan pada masa Yunani kuno, tepatnya pada Athena. Demokrasi di Athena adalah demokrasi langsung, artinya pelaksanaan secara langsung hak untuk membentuk dan membuat keputusan-keputusan politik dijalankan oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Pelaksanaan demokrasi secara langsung di Yunani dapat berjalan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana dengan jumlah penduduk yang sedikit, berkisar 300.000 jiwa dalam suatu negara. Kemudian bentuk-bentuk demokrasi itu sudah lama dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat desa memelihara bentuk-bentuk demokrasi tersebut dalam kehidupan bersama selama berabad-abad.
Mereka menentukan segala sesuatu dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dan juga sebagai warga desa diperbolehkan untuk mengeluarkan pendapat masing-masing. Setelah semua pendapat telah dikumpulkan, barulah ditentukan dengan musyawarah dan mempertimbangkan hal-hal tertentu dengan bergotong royong juga, dan merupakan ciri dari implementasi dalam kehidupan yang berdemokrasi gitu. Kemudian demokrasi yang dianut di negara Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia, atau demokrasi yang diliputi dan dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan dijiwai untuk mencapai suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang ada pada poin Pancasila. Kemudian asas demokrasi Pancasila tertera dalam Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Asas demokrasi Pancasila dalam sistem musyawarah dan sistem perwakilan. Dalam demokrasi Pancasila, rakyat sebagai subjek demokrasi, maksudnya rakyat secara keseluruhan itu berhak secara efektif menentukan keinginan dan aspirasinya dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah melalui wakil-wakilnya yang ada di lembaga perwakilan rakyat. Negara Indonesia menganut demokrasi Pancasila karena dalam negara ini rakyat memilih wakilnya yang akan menyampaikan aspirasi atau kehendaknya melalui Badan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR, DPRD 1 dan DPRD 2 yang dipilih melalui pemilu. Pemilu atau pemilihan umum adalah salah satu sarana untuk memilih anggota DPR dan MPR yang akan melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilu adalah aktivitas atau cara melakukan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat atau seluruh rakyat melalui tata cara tertentu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan demokrasi Pancasila secara konkret. Pemilu adalah pesta demokrasi. Pemilu merupakan hak rakyat, sebab dengan pemilu rakyat dapat melaksanakan hak demokrasinya. Pemilu termasuk dalam salah satu syarat suatu negara dan pemerintahan yang demokrasi di bawah rule of law. Kemudian praktik demokrasi dapat dilihat sebagai gaya hidup serta tatanan masyarakat. Dalam hal ini, suatu masyarakat demokratis itu mempunyai nilai-nilai, dan nilai-nilai itu yaitu ada menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kemudian menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai tanpa gejolak, dan ada juga menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur, menekankan penggunaan kekerasan seminimal mungkin, kemudian mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan menjamin tegaknya suatu keadilan. Demokrasi telah menjadi pilihan bagi hampir semua bangsa di dunia, tak terkecuali bangsa Indonesia. Di antara bangsa-bangsa itu perbedaannya terletak pada tingkat perkembangannya. Ada bangsa yang sudah sedemikian maju dalam berdemokrasi, dan ada bangsa yang masih dalam pertumbuhan. Di samping itu ada perbedaan latar belakang sosial budaya yang berpengaruh terhadap corak berdemokrasi di masing-masing negara. Bangsa Indonesia tentu menginginkan perkembangan demokrasi yang semakin baik di negaranya, oleh karena itu kita wajib untuk menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sikap positif itu perlu dibuktikan dengan sikap dan perbuatan yang berjalan dengan unsur-unsur rule of law atau syarat-syarat demokrasi sebagaimana yang telah dikemukakan. Sekian dari presentasi kelompok 4 mengenai tentang demokrasi. Kami buka sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh dipersilakan untuk unmute dan boleh silakan memberikan pertanyaannya kepada kelompok 4. Ralat sesi diskusi ya, jadi sesi diskusi. Oke, kita akan buka sesi diskusi. Di sini yang saya lihat ada yang mengangkat tangan. Jesslyn, boleh? Ya, Nama. saya Jesslyn Samanta, Pak. Dengan NIM belakang 084. Siapa? Jesslyn Samanta. Oke. NIM belakang 084, izin bertanya kepada Pak. Jadi dari penjelasan teman-teman tadi, saya pengen minta pendapat ya. Apakah demokrasi itu selalu menjadi bentuk pemerintahan yang terbaik, atau sebenarnya konsep-konsep demokrasi itu cuma dilebih-lebihkan? Karena kalau yang misalnya kita lihat sekarang, di negara yang menganut sistem demokrasi pun masih banyak terjadi kesenjangan antara pejabat-pejabat dengan masyarakat. Jadi menurut kelompok masyarakat,
bagaimana? Terima kasih, udah situ aja. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Tasya Afrilia, boleh? Siapa namanya? Nama? Ya, saya Tasya Afrilia, Pak, NIM belakang 083. Tasya. Iya, Tasya, Pak. Oke. Saya mau bertanya, kenapa demokrasi Pancasila itu pilihan yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia? Lalu, kalau demokrasi tersebut mulai bertentangan dengan Pancasila, langkah seperti apa sih yang harus kita ambil sebagai seorang generasi penerus bangsa pada saat ini? Terima kasih, Pak. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Iya, saya mau bertanya, bagaimana pandangan kalian atau pendapat kalian mengenai media massa dalam pengaruhnya terhadap demokrasi pemerintahan saat ini? Karena di mana kayak kita lihat kan sekarang media massa ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, terutama tahun-tahun 2000-an ini. Lalu di dalam demokrasi sendiri kan memiliki tujuan untuk memberikan pendapat, adanya kebebasan untuk berbicara atau berpendapat. Nah, sedangkan kayak akhir-akhir ini masyarakat itu banyak yang menggunakan media massa itu dengan tidak efektif, kayak mungkin membagikan pendapatnya yang pendapatnya itu banyak berbicara tentang hal-hal negatif mungkin, atau kayak menghujat pemerintah atau orang-orang lain seperti itu. Jadi bagaimana menurut kalian sejauh mana manfaat media massa dalam pengaruh terhadap demokrasi pemerintahan saat ini? Terima kasih. Saya tadi yang nanya lupa sebutin nama, Febriani Nainggolan, NIM belakang 075. Oke. Selanjutnya. Saya, Pak. Siapa? Yasin Rafael, Pak. NIM belakang 073. Oke. Baik, saya ingin bertanya untuk kelompok 4 juga. Kira-kira itu di Indonesia landasan hukum apa yang menjadi fondasi untuk penerapan demokrasi Pancasila sendiri? Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Jason sudah menanyakan. Lagi, siapa satu lagi? Saya, Pak. Esronto Pak Lisa. Pak. Halo. Siapa Esronto Pak Lisa, Pak. Esron. NIM belakang. Iya. Saya mau bertanya, sebagai mahasiswa, apa dampak yang bisa kita rasakan secara langsung dari adanya demokrasi ini? Itu aja sih, impact-nya doang. Oke, cukup dulu ya, 5 dulu. Itu aja dulu ya. Coba didiskusikan. Baik, mungkin saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari yang bisa kami jawab dari kelompok kami. Tadi ada pertanyaan kalau tidak salah dari Febriani Nainggolan,
mengenai bagaimana pendapat atau pandangan kalian atau mengenai media massa dalam pengaruhnya dalam demokrasi pemerintahan saat ini. Lalu dalam demokrasi adanya kebebasan berpendapat. Kalau dari kelompok kami setuju dengan adanya pengaruh dari media massa yang dapat yang membantu kontribusi bagi masyarakat maupun mahasiswa maupun bagian akademisi untuk memberikan kebebasan berpendapat di dalam media massa itu untuk mengkritik ataupun menilai tentang demokrasi itu sendiri. Jadi kalau untuk menurut kelompok kami, apalagi di masa sekarang, ada banyak hal yang harus kita lihat, ada banyak hal juga yang bisa kita kritisi sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat dalam pandangan kita terhadap demokrasi ini. Apakah demokrasi itu berjalan sesuai yang seharusnya? Apakah justru demokrasi itu merupakan demokrasi yang melenceng dari demokrasi seharusnya? Jadi menurut kelompok kami, media massa itu membantu dan pengaruhnya itu cukup besar. Di mana pada saat ini kita bisa lihat masyarakat itu menggunakan ataupun menggunakan medianya itu media atau seperti kayak sosial media yang mereka punya untuk menyampaikan aspirasi mereka ataupun juga untuk menyampaikan apa yang mereka ingin kritik, apa yang ingin mereka sampaikan kepada pemerintah. Untuk saat ini media massa itu menurut kelompok kami sangat membantu untuk masyarakat dalam menilai demokrasi itu sendiri. Bagaimana kepada Febriani Nenggolan? Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Baik, terima kasih. Sebelum menjawab, nanti saya tambah benar apa yang dikatakan Dedis ya. Media massa ini sangat mempunyai peranan penting dalam memberitakan sesuatu, terutama dalam perkuliahan kita tentang demokrasi. Sepanjang media massa itu benar-benar memberitakan prinsip-prinsip demokrasi yang benar. Tapi kan kalau kita lihat sekarang banyak media massa kadang-kala membuat satu berita agak melenceng. Nah, di sini sepertinya negara harus mengambil satu tindakan tegas terhadap media yang membuat berita-berita yang tidak benar, sehingga tidak membuat masyarakat jadi keliru menganalisa tentang demokrasi ini. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya mungkin pertanyaan dari Hezron mengenai sebagai mahasiswa, apa dampak demokrasi yang kita rasakan. Menurut kelompok kami, kan kita tahu demokrasi itu adalah kesetaraan ya. Jadi menurut kelompok kami itu sebagai mahasiswa yang dapat kami rasakan dampaknya itu adalah satu pastinya kebebasan berpendapat. Di mana boleh kita lihat bahwa beberapa tahun belakangan ini ketika ada hal yang mungkin tidak mungkin bagi masyarakat ataupun bagi mahasiswa itu tidak sejalan seperti RUU dan lain sebagainya itu mengenai kebijakan dari pemerintah. Hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di sini adalah dalam demokrasi, yaitu menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan pendapat mereka dengan mungkin dengan satu berdemokrasi ya, demo dengan pemerintah, bagaimana mereka tidak setuju atau setujunya terhadap kebijakan dari pemerintah yang diberikan. Dan kita boleh lihat seperti RUU Omnibus Law kemarin, banyak banget dari mahasiswa itu turun ke jalan untuk membela poin-poin dari RUU Cipta Kerja itu yang menurut mereka tidak sesuai dan menurut mereka itu tidak sesuai dengan demokrasi. Jadi menurut kelompok kami, salah satunya itu adalah satu yang dampaknya boleh dirasakan sama mahasiswa, tidak diberikannya kesempatan bagi mahasiswa untuk berdemokrasi dengan pemerintah. Kemudian hal lainnya itu bagi mahasiswa di sini kita diberikan mandat untuk melakukan ataupun melaksanakan pemilihan umum. Itu merupakan salah satu dampak
salah satu hal yang bisa dirasakan oleh mahasiswa menurut kelompok kami. Karena dalam pemilu kita bisa menentukan sendiri yang mana atau pilihan kita seperti apa untuk pemimpin di dalam demokrasi Indonesia untuk beberapa tahun yang akan datang. Jadi menurut kelompok kami hal itu juga dapat menjadi suatu hal yang dapat dirasakan sebagai mahasiswa, begitu. Ezron, apakah dapat diterima? Ya, terima kasih Ladies. Ya, terima kasih. Ladies, saya tambahin ya. Baik, Pak. Jadi seperti yang dikatakan Ladies kan, dampaknya terhadap mahasiswa itu bebas memberikan pendapat. Tapi kebebasan mahasiswa itu terlalu kebablasan. Tadi si Ladies memberikan contoh tentang demonstrasi terhadap Omnibus Law, ya kan, yang dianggap pasal-pasal itu tidak sesuai. Tapi pada saat dikonfrontasi, mahasiswa itu tidak mengerti apa yang didemo. Jadi sebaiknya kalau kalian selaku mahasiswa, kalau mau melakukan demo, baca dulu dengan seksama apa yang didemo supaya nggak salah. Jangan kita berdemo karena ikut-ikutan. Nah, tadi juga si Dedi sudah mengatakan kita diberikan juga kebebasan memilih siapa demokrasi, tidak dipaksakan. Misalnya kamu memilih bupati, wali kota, gubernur, presiden, DPR, DPRD, kamu bebas. Nah, disitulah kebebasan demokrasi itu, manfaatnya untuk kalian. Oke, selanjutnya. Ya, dari saya akan mewakili kelompok saya ya. Kemungkinan besar saya akan memberikan pendapat saya mengenai Ini siapa nih? Ika Angelia Loing, Pak, dari kelompok 4. Oke. Ya, maksudnya saya ingin memberikan ya menurut pendapat kelompok kami yang kami sudah diskusikan mengenai pertanyaan Jesslyn dan pertanyaan Tasya yang kami rasa ada kaitannya ya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman lain pun ada kaitannya. Kalau menurut kelompok kami, itu semua tergantung, pertanyaan-pertanyaan semua ya. Dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5, itu tergantung bagaimana komunikasi politik dijalankan. Itu. Yang pertama, kita lihat pertanyaan dari Jesslyn gitu. Apakah, pada intinya Jesslyn bilang gini, apakah demokrasi ini merupakan bentuk pemerintahan yang tepat, gitu kan? Kalau mau menanyakan saya kepada saya secara pribadi, saya akan menjawab obviously not, enggak. Karena menurut Socrates pun demokrasi itu bukan bentuk pemerintahan yang tepat, malah Socrates menolak akan hal itu, menolak demokrasi, bukan menolak sih kayak nggak setuju kalau misalnya demokrasi ini merupakan bentuk pemerintahan yang tepat gitu. Nah, hubungannya dengan Tasya adalah kenapa demokrasi Indonesia bisa tepat di Indonesia? Kalau bertentangan, langkah apa yang harus diambil? Semua tergantung komunikasi politik masing-masing. Kenapa di Indonesia itu bisa dikatakan sebagai negara yang cocok dengan demokrasi? Karena yang pertama, akarnya adalah kita ini memiliki budaya kolektivitas. Itu yang harus diingat. Sehingga itu kalau kita berpikir secara ontologi ya, pada dasarnya itu kita warga Indonesia itu memiliki budaya kolektivitas yang memicu adanya demokrasi gitu, adanya kerjasama gitu antara rakyat gitu. Lalu kalau bertentangan pun hal yang harus dilakukan jika demokrasi ini bertentangan, hal yang harus dilakukan adalah menyelesaikannya dengan cara ya demokrasi gitu, musyawarah. Kalaupun misalnya ada perbedaan pendapat, maka ingatlah bahwa kita mencari suatu musyawarah untuk mufakat gitu. Kita mencari titik poin terbanyak melalui vote gitu kan, melalui pemilihan suara gitu. Itulah yang saya rasa dan kami pun kelompok rasa unik ya dalam demokrasi ini, dalam kita memiliki bentuk pemerintahan demokrasi, karena adanya yang pertama pada dasarnya
negara-negara yang memiliki demokrasi ini pada dasarnya memiliki budaya kolektivitas, yaitu adanya kerjasama yang pada dasarnya pada dahulu kala sudah adanya hubungan kerjasama saling sepenanggungan rasa antar rakyat satu dan rakyat yang lain gitu. Lalu saya ingin menjawab lebih lagi mengenai pertanyaan Febri yang tadi ya sebenarnya. Dan yang apa yang dikatakan oleh Lady sudah benar. Tapi balik lagi, komunikasi politik itu apalagi di Indonesia masih menjadi salah satu mau dibilang kayak sesuatu yang masih harus digali lagi gitu. Karena pada dasarnya mengapa sampai terjadi chaos, mengapa demo saja itu kalau menurut saya pribadi itu nggak bakalan tidak akan berhasil karena seperti Bapak Wenman bilang tadi, chaos, kebablasan gitu kan. Akibat yang terjadi malah ketika kita berdemo kebablasan gitu. Makanya komunikasi politik Indonesia ini salah satu, ada dua kalau menurut saya ya. Yang pertama partai politik itu sangat mempengaruhi ya. Baru yang kedua media massa ini menjadi sangat penting. Ketika kita menjadi mahasiswa gitu, kita bisa memikirkan hal-hal yang harusnya bisa menguntungkan rakyat, juga bisa menguntungkan pemerintah. Dalam hal ini kita sebagai mahasiswa menjadi penengah dalam kita membantu pemerintahan, juga membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat gitu. Kita sebagai mahasiswa dianugerahi idealisme. Makanya mengapa dampak demokrasi itu kepada mahasiswa adalah idealisme mereka bisa terpakai gitu. Bisa terpakai dalam hal ini kita bisa menciptakan inovatif-inovatif yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi dalam hal ini dampak mahasiswa dampak demokrasi bagi mahasiswa ini bisa kita dapat dengan bernegosiasi. Bernegosiasi itu bisa masuk ke dalam judicial review. Itu pun kalau berhubungan dengan otsus ya waktu itu. Bukan hanya demo saja teman-teman. Jadi kita dituntut untuk berargumen. Berargumen ya bukan bukan didasari atas perasaan tapi berdasarkan scientific gitu. Jadi kita dituntut untuk bisa bernegosiasi. Kalau yang saya bilang tadi melalui judicial review, perdebatan, pertukaran pikiran, dialog, itu yang menjadikan kita mahasiswa sebagai suatu yang spesial ya. Terutama kalau dalam suatu bangsa negara mahasiswa itu pemuda itu memiliki tempat yang spesial. Kalau menurut kelompok kami begitu. Kalau ada mungkin pendapat teman-teman lain atau pendapat Bapak yang ingin menambahkan, terima kasih. Saya pikir cukup lengkap pendapatmu, Mika ya. Kita lanjut aja ke yang lain. Lanjut yang lain. Pertanyaan selanjutnya. Apakah sudah terjawab semua ya, Mika? Lebih sudah terjawab semua? Iya Pak, sepertinya sudah Pak. Sepertinya sudah. Baik. Tadi jawaban Jesslyn sama Tasya udah dijawab sama Mika. Oke. Saya mau tanya dulu ya di grup ini. Kita kan udah ujian itu mulai tanggal 19 ya. Berarti kita ada 2 kali pertemuan lagi. Nah, untuk teman-teman selama ini tidak aktif di tanya jawab di diskusi, saya berharap kalian memberikan sumbangsi dalam perkuliahan kita daring ini. Kenapa? Di keaktifan kalianlah nanti saya memberikan satu penilaian di UTS. Karena Pak, penilaian dalam secara tertulis itu saya tidak tahu bahwa kalian nyontek apa tidak.
Saya mau tanya dulu di kelas ini, ada nggak Andreas? Nggak ada ya. Saya panggil dulu satu-satu ya. Andreas. Nggak ada. Asfari. Nggak ada. Ini yang saya panggil adalah yang tidak pernah aktif memberikan sumbangsi selama kita berkuliah. Tolong nanti Diva diingatin itu. Diva mana? Diva. Mana Hadir, ketua kelasnya Pak. nih si Diva? Oke. Eva, ada Eva? Hadir, Nggak Pak. ada. Nah, kamu tidak pernah aktif. Ya. Grave Simajuntak. Ya, ingat yang saya panggil itu yang tidak pernah bicara. Immanuel Juventia. Jeffrey Samuel. Ada, Pak. Juwita. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, yang saya panggil itu kamu camkan aja bahwa kamu tidak aktif semua. Jadi jangan berharap nilainya bagus. Juwita. Kelvin Hiskia. Laurencia Kristania. Hadir, Pak. Mariana Revasi. Hadir, Pak. Michelle Devani. Nabila Fanadis. Naomi Junita. Nuria Triani, Moni Elizabeth. Hadir, Pak. Olivia Hu. Hadir, Pak. Ricky Johannes. Risbe Yudika. Stefanus Julio. Tiara Harmonika. Vincentius. Jessica dan Giovanni. Nama-nama itu ya tidak pernah bersuara di kelas. Jadi kalau tidak pernah bersuara di kelas jangan berharap nilainya bagus. Mudah-mudahan kamu mudah-mudahan bisa dapat C. Kalau yang tidak pernah bicara. Makanya dari awal perkuliahan saya katakan harus rajin berbicara. Kalau nggak rajin, oke, demikian pertemuan kita hari ini. Tolong Jesslyn, kamu pimpin doa dulu Jesslyn. Jesslyn Iya, Samantha. Iya, Pak. Teman-teman dan Pak dosen semua, untuk mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Saya akan membawa dengan agama saya, agama Kristen Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kelas kami, kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna dalam kehidupan kami. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak. Pada pagi hari ini kami ingin mengakhiri kelas kami. Terima kasih atas pernyataan-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tolong difoto Diva ya, difoto dulu Diva. Ya, Pak. Diva tolong. Terima kasih, Pak. Sudah difoto ya? Ya Diva. Diva sudah foto? Belum, Pak. Belum. Ini Mika ini baru sekali bicara tapi panjang ya. Baru kali ini kamu bicara Mika. Tapi Iya bisa Pak, merampung. jadi minggu-minggu lalu saya sakit Pak. Jadi ya nggak masuk kelas Pak.
Jadi Oke, ya jadi gantinya dengan kata-kata panjang lah Pak. nggak apa-apa, itu kan bagus. Saya anggap karena tadi saya anggap kamu 2 kali tadi. Jadi sangat nilai kamu nanti di. Makasih Pak. Oke, foto lagi. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang ya. Sampai minggu depan. Ya. Siang, Pak.